Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Ulum, Ketua Koperasi Padal yang Sama. Kami mendirikan koperasi ini jauh sebelum mendirikan koperasi ini kami berawal dari namanya KUB, Kelompok Usaha Bersama Nelayan, yang kami dirikan kalau saya nggak salah ingat di SK itu 2018 atau 2019. Terdiri dari 30 anggota kelompok. Nah, yang bernama Padal yang Sama itu adalah bahasa Bajau yang artinya rezekinya orang Bajau. Nah, seperti itu. Dari berjalan dari KUB kami selalu didampingi dari Dinas Perikanan Wakatobi, penyuluhnya Bapak Siswanto Rusdin. Cuma detailnya saya lupa, yang pasti kami akrab dengan sapaan Pak Sis. Nah, setiap hari pendampingan, bagaimana kita berkelompok, bagaimana kita menjadi nelayannya maju dan modern. Berjalan dengan beriringannya waktu, produk-produk yang kami beli adalah hasil laut dari nelayan. Di situ ada tuna loin, ikan demersal, ikan kerapu, sunu, termasuk gurita, cumi-cumi, yang mana selama ini sebelum kami mendapatkan bantuan dari dari Kementerian Perikanan PDS berupa gudang beku, kami mengirim ke Kendari, ke Makassar, itu dengan sistem press, artinya dengan es. Dengan sistem es yang mana semua itu memang ada plus minusnya, artinya ya minusnya ya di saat kapal tidak berangkat, di hari-hari besar itu perusahaan libur, itu kita mendapat kewalahannya di situ. Terus di musim-musim tertentu kita kekurangan es di sini, tapi dengan sekarang ini kita udah bisa mengatasi itu semua karena adanya gudang buku portable ini, bantuan dari kementerian. Jadi di tahun 2023 tidak cerita, di tahun 2023 kami mendapatkan informasi dari Dinas Perikanan ya, di bidang PDS bahwa di kementerian itu ada bantuan gudang buku portable yang mana kita bisa ajukan dengan cara ya berkelompok, artinya harus punya kelompok. Alhamdulillah kan jauh sebelumnya kan saya memang sudah mempunyai kelompok, artinya mempunyai tim kelompok, jadi kami bisa memenuhi syarat untuk mengajukan bantuan tersebut. Jadi melalui pendampingan dari Dinas Perikanan yang di bawah naungan bidang PDS, penguatan daya saing, kami dibantu untuk melengkapi semua surat-surat, dibantu untuk penyampaiannya ke kementerian di 2023, kayaknya kalau tidak salah di pertengahan, mungkin waktu itu pertengahan Desember atau bukan pertengahan Desember, pertengahan bulan 2023, mungkin di bulan 6 bulan 7. Di bulan 6 bulan 7 kami mengajukan proposal, terus datang dari kementerian untuk verifikasi kelompok, lihat lahan apa semua. Alhamdulillah artinya sudah clear bahwa kita bisa. Kita beberapa kali, mungkin 5 atau 6 kali kita mengikuti rapat Zoom untuk verifikasi. Akhirnya kami dipastikan untuk di titik-titik terakhir pengurusan selama 5 bulan, katanya orang kementerian ini pengurusan tercepat ini. Itu kita alhamdulillah kita dapat itu bantuan itu. 5 bulan kita mengurus, kita bisa dipastikan dapat bantuan tersebut. Itu sudah nama Wakatobi itu di detik-detik terakhir munculnya. Alhamdulillah verifikasi akhirnya ditentukanlah tanggal berapa kemarin ya, di akhir 2023 itu kita pemasangan batu pertama, untuk peletakan batu pertama yang dihadiri dari Bapak Bupati beserta jajaran apa semua yang datang dari berbagai
dinas dan bidang datang menyaksikan peletakan batu pertama. Setelah selesai batu pertama, progres pembuatan gudang beku ini yang semuanya itu kami hanya menyiapkan dari KUB itu menyiapkan lahan, terus pondasi sama listrik. Nah, listrik kami semua yang tanggung. Untuk di luar itu itu sudah satu paket dari kementerian semuanya, mulai mesin, tenaga, karyawan apa semua yang membangun pabrik ini semua dari satu paket dari kementerian. Dikerjakan selama hampir 2 bulan lah, semua clear. Sampai di Desember tanggal 17 atau 18 Desember kemarin di 2023, alhamdulillah finish, dilakukanlah peresmian yang dihadiri dari pejabat dari Kementerian Penguatan Daya Saing dan juga Bapak Bupati beserta Bapak Kepala Dinas dan jajaran yang lainnya. Nah, di bulan Desember. Di awal Januari kita melakukan running test untuk uji coba produk. Seperti apa ini barang kan termasuk barang baru yang baru kita yang baru kita punya, yang baru kita pegang, yang baru kita kelola. Jadi memang harus penyesuaian dulu. Kita coba uji produk berbagai macam jenis produk, misalnya dari ikan demersal, ikan plecis, cumi-cumi, soto, apa semua termasuk gurita. Sampai akhirnya kami kembali menghubungi yang dulu, mitra kami yang dulu, perusahaan Jepang yang ada di Makassar. Dulu kami menyuplainya menggunakan box tripum, itu kirim press. Kirim press ke perusahaan Jepang yang ada di Makassar itu perjalanan kita dari sini misalnya hari Senin pagi ikut kapal Kendari, tiba sore, malam masuk ekspedisi Cahaya Ujung dari Kendari, itu berarti malam Selasa, Rabu siang itu baru tiba di Kendari dari Makassar. Proses panjang dengan resiko yang luar biasa, karena namanya produk press itu kalau nanti ada kekurangan es atau apa itu akan mempengaruhi produk dan mutu. Tapi alhamdulillah perusahaan Jepang itu menilai produk Wakatobi ini luar biasa. Dengan menempuh perjalanan jauh sampai di perusahaan di Makassar itu kualitas, artinya dibandingkan dengan barang-barang yang pemasok yang dalam kota Makassar itu luar biasa hasil Wakatobi. Artinya kan di perusahaan Jepang itu dipilih mana yang masuk kriteria mereka, yang masuk press diambil, kalau enggak mereka keluarkan, artinya mereka enggak ambil itu barang. Jadi alhamdulillah perjalanan selama kita mengirim press itu barang tidak pernah di atas 10%, pasti di bawah 10% barang kita yang keluar dari perusahaan itu. Nah, beda dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana, mereka keluar itu kadang sampai 70-50% yang nggak masuk. Jadi alhamdulillah, makanya jadi percontohan bagaimana cara menjaga produk ini tetap fresh. Kami kan memang diedukasi untuk melakukan pembungkusan apa semua. Jadi kita diajar sama puisinya orang Jepang. Alhamdulillah bagus hasilnya. Tapi dengan adanya gudang beku ini kami semakin mantap. Yang sekarang ini yang kami sudah ada kerjasama MOU sama perusahaan ini, kita akan melakukan finish produk di sini. Jadi produk gurita ini khususnya kami akan melakukan pembekuan dengan cara blok per 10, pakai pen gitu, pakai talang istilahnya, pakai pen per 10,5 dengan hitungan 10 kilo. Itu sudah finish produk. Di sini tidak akan lagi di depros atau ditowing ulang di perusahaan di Makassar. Jadi alhamdulillah itu salah satu perkembangan yang artinya dukungan pemerintah untuk kami di daerah, di kepulauan kecil. Memang untuk menjangkau kita langsung ekspor susah alurnya, karena sarana dan
kita di kepulauan belum memenuhi syarat dari mulai dermoking kontainer rivernya itu kan harus yang 40 feet, kita mana ada, paling tol laut 20 feet. Jadi memang belum memenuhi syarat sarana dan prasarana. Jadi untuk langkah awal ya mungkin tidak menutup kemungkinan pengembangan selanjutnya, tapi untuk langkah awal yang pasti produk Wakatobi ini tidak akan lagi produk Wakatobi cuman transit saja, numpang gudang, nanti di Makassar itu langsung masuk kontainer untuk ekspor. Jadi tidak ada istilahnya diproses ulang, didepros atau towing ulang, tidak lagi. Finish produknya kita sudah sepakat, kita alhamdulillah dikasih kepercayaan sama perusahaan Jepang untuk finish produk di sini, pelabelan di sini apa semua. Itu salah satu kebanggaan, artinya kesyukuran kami atas pendampingan dari Dinas Perikanan Wakatobi yang sungguh-sungguh luar biasa, sampai kita mampu memiliki gudang beku yang kemarin menjadi hanya sekedar khayalan, karena untuk membuat gudang beku ini bukan anggaran yang sedikit. Untuk kami jangkau, kami hanya sekedar nelayan kecil yang berangan-angan bisa go internasional. Terakhir saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama dari Bapak Menteri Perikanan beserta Dirjen PDSKP. Terima kasih juga Bapak Bupati Wakatobi, terus Bapak Kepala Dinas Perikanan, termasuk Bapak Kepala Bidang PDS Perikanan beserta tim keseluruhan tim Dinas Perikanan, termasuk Bapak Penyuluh Perikanan. Terima kasih atas support dan dukungan dan doanya. Mudah-mudahan koperasi Padal yang sama Wakatobi bisa go internasional lebih luas dan lebih maju lagi.